Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Yang merasa kedinginan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, yuk kita mau mengisi namanya. Woo! Cause He's here and we're gonna turn it up, right? Amen. Tepuk tangan di atas kepala, yuk. 1, 2, 3, go! Come on, sama-sama. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Come on, Kajishan. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our hands and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 say, turn it up. This sound of praise, we make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. What? Overall. As we pray, well, I can feel the change as your presence now with me. Hear the sound, everybody. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. Sama-sama. This is prophetic. Say, this is prophetic. I can feel it in 1, 2, 3, go. Praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Say, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Overall, let's turn it up. This sound of praise. Say, we make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Sama-sama. Overall. Dia ada di sini, and He's gonna turn it up, amen. Woo, sama-sama. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Gotta shout together, right? Say, we shout your praise, we celebrate, King of glory and the reign. You are riding on our praise. Oh Lord. Sama-sama kita mau teriak ayo, say it up, turn it up. This sound, say, make it louder
lift him up and shout his name over all. Turn it out, this sound of praise. We make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Sama-sama. Oh, hallelujah. Woo. Hallelujah. Apapun kondisi yang sekarang kita lagi alami, patah semangat, capek akan segalanya, gak bertenaga, bahkan gak ngerasa sukacita di dalamnya. Always remember, kita punya Yesus, harapan kita, kekuatan kita, semangat kita, landasan kita, dan alasan kita buat segala sesuatunya. Amin. Amin. Aku ngajak kita tepuk tangan di atas kepala, ikutin beat ini, bisa? Alright, let's go. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, ikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, layanimu sekali lagi yuk. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, layanimu selalu. Magicians, are you ready? Oh, 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 oh. Yeah, Whoa, oh, 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 oh. Yeah, one more time, let's go. Whoa, oh, 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 oh. Yeah, whoa, oh, 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 oh. Yeah. Tiada yang dapat gantikan kasih yang kau berikan. Tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau Yesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, layanimu selalu. Say, yeah, whoa, oh, 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 oh. Yeah, tiada yang dapat gantikan kasih yang kau berikan. Tiada bagiku Tuhan lain, amin. Tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau Yesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, layanimu selalu.
Come on KGSians. Takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Say yeah, whoa, oh, 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 oh. Yeah, whoa, oh, 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 oh. Yeah, whoa, oh, 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 oh. Haleluya. Haleluya. KGSians, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu minta, karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan Dia tinggal dalam hati kita. Kita masih percaya dan yakin bahwa Dia tinggal dan Dia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Salah satu tugas Roh Kudus adalah yang paling yang Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah seperti ini. Dia menginsyafkan kita. Dia membawa hidup kita, membukakan mata kita untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa dahsyatnya kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu yang akan Tuhan, yang akan Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Sekali lagi, bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah yang begitu besar mengasihi kita. Dengan kasih-Nya yang sempurna. Sehingga ketika kasih-Nya yang sempurna itu penuh dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan tanpa lelah. Itu bukan karena kita kuat. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu sempurna nyata dalam kehidupan kita. Hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia tinggal dalam hatimu. Dalam hati kita semua. Saya yakin dan percaya Roh-Nya bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini. Katakan. Hembuskanlah nafasku, penuhiku. Setiap musim hidupku, Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya, tu jadi sepertimu. Nyatakan. Bukan lagi ku hidup
rindu untuk diriku. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru. Di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, oh, berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Come on, KJCN dengan segenap hatimu katakan. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, Tuhan. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, oh Kau penyelamatku Tuhan, Kau penyelamatku. Jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku, Dia beserta-Mu, besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu.
seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu, bentuk kami. Ajar kami, bawa kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Lebih dalam untuk mengenal-Mu, lebih dalam untuk mengerti kebenaran-Mu, lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi. Oh, jadi seperti-Mu dalam anugerah-Mu, jadi seperti-Mu dalam tuntunan-Mu, jadi seperti-Mu dalam anugerah-Mu, jadi seperti-Mu dalam tuntunan-Mu Tuhan, jadi seperti-Mu dalam anugerah-Mu. Oh, jadi seperti-Mu dalam kebenaran-Mu. Roh-Mu menuntunku, Roh-Mu sertaiku, Roh-Mu bentuk aku, Roh-Mu ubahkanku, Roh-Mu menjamahku, Roh-Mu bekerja dalamku Tuhan. Roh terbesar nyata dalam hidupku, dalam hatiku untuk memandang-Mu indah, untuk memandang-Mu mulia. Roh-Mu dalamku, Roh-Mu dalamku. Lord, you love when I'm empty. You work when I'm empty. Work when I'm empty, Lord. Ya Yesus, karena roh yang di atas segala roh ada dalam kita. Sehingga buat apa lagi kita takut? Buat apa lagi kita gemetar? Roh terbesar ada dalamku, sama-sama. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku. Come on, Tegician Sena. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertai. Roh terbesar ada dalamku, Roh terbesar ada. Ya Yesus, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertai. Roh terbesar,
Roh terbesar ada dalam ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku. Sama-sama, let's say. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Oh, oh, oh. Raja terhebat, terkalahkan. Kau Yesus, kekuatanku. Engkau tak pernah goyah. Kau Yesus, kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku. Ya Yesus, penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku. Roh terbesar ada dalamku. Roh terbesar ada dalamku. Ya Yesus, untuk apa ku takut? Untuk apa ku gemetar? Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau adalah Tuhan yang selalu ada buat kami. Roh terbesar ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus selalu menemani kami dimanapun kami berada. Roh yang selalu menghibur kami. Roh yang menyertai kami, gak pernah tinggalin kami. Roh yang menguatkan kami di saat kami lemah. Roh yang memperkenalkan kami selalu kepada pribadi Bapa. Roh yang membantu kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di hidup kami ya Roh Kudus. Kami ada di tempat ini. Ini wujud nyata Tuhan bahwa kami mau celebrate penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pujian kami jadi dupa yang harum bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Tapi kami tahu Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelola Tuhan. Sedikit emang, tetapi kami tahu itu akan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Menyebarkan nama-Mu lebih luas lagi. Dan biar dunia semakin melihat Kristus nyata dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Kijishen. Untuk tim praise and worship kita hari ini. So, silakan offering diedarkan, silakan. Buat yang mau memberikan persembahan, silakan. Alright. So, ini adalah selamat hari Pentakosta. Sebelumnya untuk kalian semua, ini adalah hari ke-10 dihitung dari hari kenaikan Tuhan Yesus kita ke sorga. Dan selamat hari Pentakosta, hari peringatan turunnya Roh Kudus untuk kita semua. Selamat memberi Kijishen. Sudah memberi semua? Kita mau menyapa dulu deh, berhubung masih ada yang belum memberikan persembahan. Selamat datang juga untuk yang baru pertama kali datang juga ke tempat kita. Dan hari ini kita akan sama-sama, bukan saya yang khotbah, tenang aja. Yang pasti ayat yang hari ini akan kita baca itu adalah datang dari ayat
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga. Ini adalah ayat yang akan sama-sama kita bahas hari ini, dan please welcome langsung saja kita sambut dari Rock Riverside, Pastor Henry Hehanusa. Tepuk tangan ke Yisien. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih buat kepercayaan. Saya teman-teman semua di tempat ini. Mungkin kalau boleh, yang di belakang-belakang bisa ngumpul gitu ya. Di depan sini kita rapatkan barisan. Kira-kira gitu, rapatkan barisan. Ya, biar lebih hangat. Ini AC-nya dingin banget loh ini. Ya, jadi rapatkan barisan ya. Nah, saudara bisa saling lebih dekat, ya menghangatkan gitu kan. Mari kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dan kami pada saat ini datang di dalam komunitas AGC ini, Tuhan, kami yakin bahwa ini komunitas buat kami bertumbuh, ini komunitas untuk kami menjadi serupa dengan Kristus, di mana semua proses pengurusan kami, penyempurnaan kami, untuk kami lebih serupa dengan Tuhan ada di dalam komunitas ini. Tolong kami, firman Tuhan ini, hamba-Mu yang mengkomunikasikan supaya menjadi bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh yang mendengarkan. Urapi telinga kami, pikiran, mata, dan hati kami Tuhan, supaya apa yang akan kami dengar ini kami paham, kami mengerti, dan hati kami dapat menerimanya dan meresponinya dengan baik dan benar. Kami meyakini bahwa tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya setuju dengan saya sama-sama berkata, amin, amin. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Henry, saya berasal dari Bali, sudah diperkenalkan sedikit oleh kakak sebelumnya. Dan saya menyiapkan sebuah firman Tuhan, judulnya itu Living in Community, tanpa janjian dengan Pastor Rizky ya, bahwa minggu ini minggu komunitas ya katanya, untuk teman-teman bisa mingle bersama-sama dari komunitas yang berbeda-beda atau konsep yang berbeda-beda. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bacakan sebuah ayat yang dari Kisah Para Rasul pasal 1 ya, itu dari ayat 16 sampai 11, tapi saya akan fokuskan ke dalam ayatnya yang ke-8. Oke? Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 saya bacakan, yang saya fokuskan di ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari ayat ini aja kalimat pertama ini kita udah tahu. Kita tidak punya kuasa sebelum Roh Kudus turun ke atas kita. Oh iya kan gitu kan? Oke, dan kamu hasil atau dia kasih tahu apa sih kuasa ini diberikan untuk apa?
untuk gaya-gayaan supaya saya terlihat lebih rohani dari yang lain ya, supaya kalau saya lewat orang rebah atau apa, dan dia kasih tahu di sini bahwa kuasa ini diberikan supaya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu ada beberapa nama kota dan itu merupakan level area komunitas atau area pengaruh saudara dan saya di dalam komunitas Yerusalem, Yudea lebih besar, Samaria sampai akhirnya ke ujung bumi. Tahap yang paling pertama kuasa Tuhan diberikan buat kita, kuasa Roh Kudus diberikan buat kita semua supaya kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Dan yang paling pertama adalah komunitas yang paling dekat dengan kita yang dikatakan di sini Yerusalem. Apa itu? Komsel saudara, gereja lokal saudara. Yang ini sekarang ada di sini. Oke, jadi kita diberi kuasa untuk jadi saksi bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tapi kita juga harus menjadi saksi bagi orang yang sudah percaya. Loh benar gak sih? Yang saya menemukan di dalam pengalaman saya selama sudah 30 tahun jadi orang Kristen, ketahuan umurnya. Bahwa seringkali kita bukan hanya gagal menjadi saksi buat orang yang belum percaya, yang menganut agama lain. Tapi kita juga seringkali gagal menjadi saksi bagi orang yang sudah percaya. Dan seringkali saudara pernah dengar kalimat ini keluar dari mulut temanmu? Dia ngomong begini, katanya orang Kristen, katanya anak Komsel, katanya anak KGC Royal. Kok kayak gini sih? Dan dia yang ngomong ini bukan orang agama lain. Komsel yang berbeda atau mungkin yang di sebelah saudara. Dan jadi saksi ini bukan hanya buat orang yang belum percaya, kita beritakan Yesus adalah juru selamat. Betul. Tetapi kita juga menjadi saksi bagi orang-orang percaya yang lain. Yang di dalam komunitas kita yang disebutkan sebagai Yerusalem. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Oke. Teman-teman semua tahu bahwa setiap makhluk hidup itu pasti punya habitat. Setuju ya? Ikan habitat di mana? Air. Makasih adik-adik. Ya, burung habitatnya di mana? Di pohon, ya. Nggak ada burung habitatnya di udara. Kapan dia turunnya tuh? Muter terus itu ya. Burung, pohon. Ada burung, jenis burung tertentu yang habitatnya di bawah, di pohon-pohon, di semak belukar. Oke, ya monyet habitatnya di mana? Di pohon juga, ya. Manusia habitatnya di mana? Nah, itu kan nggak pernah mikir tuh. Habitat manusia itu apa sih? Apakah rumah? Habitat manusia namanya komunitas. Karena kalau saudara keluar dari komunitas, saudara dan saya susah atau sukar menjadi maksimal dan hidup sepenuhnya. Setuju? Seperti ikan kalau keluar dari air, nah tahu sendiri tuh. Kalau nggak rica-rica, goreng, bakar. Iya kan? Oke. Slide berikutnya, saya nggak diberikan pointer atau manual aja ya. Oke, jadi komunitas itu berasal dari kata common dan unity. Ya, bahasa Inggrisnya community. Common dan unity. Common artinya equal, alike, ya, sama, setara. Oke, itu artinya common. Makanya ada negara-negara commonwealth, hartanya equal, setara. Nggak ada yang kaya banget, nggak ada yang miskin banget, setara. Oke, dan kata kedua adalah unity. Jadi setara, sama, menjadi sebuah kesatuan. Makanya komunitas itu dia mesti sama dulu dan setara. Ya, kalau teman-teman lihat banyak di Surabaya, banyak di Bali juga ada komunitas-komunitas yang bermunculan. Yang mulai dari kesamaan yang dimiliki. Benar gak? Motor putih semuanya. Setuju? Ya, komunitas apalagi mobil merah, semuanya pasti merah. Ya,
Jadi komunitas sekarang yang lagi populer ya, komunitas pelihara anjing. Ya kan, kumpul semua komunitas anjing. Jangan saudara coba-coba bawa buaya di situ. Gak cocok, ya kan? Karena ini anjing semua. Gak boleh bawa yang lain, gak boleh bawa kucing. Gak sama. Oke? Dengan kata lain bahwa komunitas ini terjadi bukan hanya karena kesamaan apa yang dibawa dan segala macam. Tetapi komunitas ini terjadi karena manusia itu butuh manusia yang lain. Jadi komunitas artinya kumpulan manusia yang saling membutuhkan di tempat yang sama atau memiliki karakteristik yang sama yang dikatakan tadi common. Oke? Dan kemudian mereka menjadi sebuah unity. Pertanyaan, apa kesamaan yang paling mendasar yang kita miliki sebagai komunitas orang percaya dalam ruangan ini? Yuk. Apa kesamaan yang paling hakiki, paling mendasar, paling basic ya. Anda dan saya berada dalam komunitas yang disebut dengan komunitas orang percaya ini. Apa kesamaan kita? Percaya Yesus, oke. Yang lain ditebus. Kesamaan kita cuma satu. Yaitu kita sama-sama ditebus oleh darah yang sama. Darah Kristus. Amin. Karena kesamaan ini kita menjadi komunitas orang percaya. Sehingga karena kesamaan ini ditebus dengan darah yang sama, saudara tidak lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain. Ya dong. Tidak dikatakan bahwa yang berkhotbah ditebus dengan darah yang lebih banyak liternya daripada yang asyir. Oke, atau yang jemaat ya kamu darahnya setengah liter aja deh. Yang pengkhotbah karena dia di depan ya, dia berkhotbah dia ditebus dengan darah yang lebih banyak. Enggak. Dikatakan di sini kita semua ditebus sama oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13 katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, kita semua yang dahulu jauh menjadi apa? Dekat karena darah Kristus. Kita jauh dari Tuhan karena dosa kita. Tetapi kita dibuat mendekat karena Kristus mati buat kita. Kita jauh dari orang percaya yang lain. Tapi sekarang kita menjadi dekat dengan orang percaya lain karena darah Kristus. Jadi saudara bisa dekat dengan teman-teman yang lain bukan karena kebetulan aku satu komsel. Kebetulan aku rumahnya deket-deketan. Bukan. Kita bisa dekat satu dengan lain. Karena kesamaan itu. Kita ditebus oleh darah yang sama. Amin. Sehingga dari sini aja saudara dan saya tidak punya dasar untuk berbangga dengan kelebihan kita. Kita gak bisa punya kebanggaan yang berasal dari talenta kita atau apapun. Karena kita sama-sama ditebus oleh apa? Darah yang sama. Jauh karena dosa, dekat karena darah Kristus. Nah, mari saya mau ajak teman-teman semua melihat kapan Tuhan mulai buat komunitas yang pertama. Ini ayat paling terkenal. Cuman ayat ini terkenal di tempat yang keliru. Dia terkenal waktu ada pemberkatan nikah. Ayat ini pasti muncul. Saya lupa waktu saya nikah kayaknya juga dipakai di ayat ini. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Nah, katanya satu-satunya Tuhan bilang tidak baik itu cuma di ayat ini. Tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja. Bahasa Inggrisnya boleh cek dipakai kata alone. Oke. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kita pakai ayat ini untuk cari jodoh. Betul? Apalagi yang sudah mulai jatuh tempo. Ayat ini saya dulu kena juga. Ya sedikit pengakuan. Jadi saya tuh kan sudah umur 40-an tuh belum married. Sehingga teman-teman saya pakai ayat ini. Tidak baik.
Kalau manusia itu seorang dan saya kemakan saudara sama dia. Iya ya benar ya. Tuhan itu nggak mau manusia itu seorang diri saja, harus ada partner. Harus ada pasangan hidup. Buat apa nanti pasangan hidupnya? Istri atau suaminya? Oh kalau dapat istri berarti jadi penolong baginya. Buat cuci piring, pijetin kalau capek, jaga anak, ya kan? Setrika baju, betul? Siapin makanan pagi, sarapan, itu penolong. Ngaco. Saudara baca baik-baik di sini. Ayat ini gak ada hubungannya sama pasangan hidup. Ayat ini jelas sedang mengatakan bahwa Tuhan sedang mau mendesain sebuah habitat bagi manusia supaya manusia itu bisa utuh. Manusia itu bisa serupa dan segambar dengan Allah secara maksimal. Namanya komunitas. Amin. Amin. Jadi komunitas adalah gift dari Tuhan. Pemberian. Bukan desain manusia. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, seperti komunitas yang ada di surga, Tuhan mau supaya ada komunitas juga di bumi. Karena Tuhan tahu manusia itu butuh manusia lain untuk supaya dia bisa bertumbuh, berkembang dan maksimal. Sehingga dia bilang tidak baik alone. Oke, tidak baik untuk sendiri saja. Oke, bukan loneliness tetapi apa? Alone. Jadi dari sini kita bisa tahu ayat Kejadian 2 ayat 18, komunitas adalah it's a gift. Pemberian. Nah saudara mulai lihat teman-temanmu yang di kiri kanan muka belakang. Kamu gift dari Tuhan. Ya, tanpa kamu, saya tersendat-sendat menjadi serupa dengan Kristus. Betul? Tanpa kamu saya nggak maksimal. Tanpa kamu saya lama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini foto dari komunitas kami di Bali. Ini foto udah jadul banget nih, sekitar ya mungkin 4, 5 tahun yang lalu. Saya masih muda banget di situ ya. Nah jadi komunitas adalah gift dari Tuhan. Kenapa saya mau sampaikan hal ini? Karena ini penting. Seperti saudara menerima karunia Roh Kudus, komunitas juga adalah karunia dari Tuhan buat saudara. Betul? Kira-kira sekarang saudara dapat karunia Roh Kudus buat dipakai di mana? Di dalam komunitas. Untuk saudara bisa saling melayani. Oke, Kejadian pasal 3, problem comes. Masalah muncul. Saudara tahu kan? Manusia jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dosa menciptakan hal yang pertama adalah keterpisahan. Betul? Manusia langsung terpisah pertama dengan Tuhan, Sang Pencipta, dengan Allah. Dan manusia terpisah satu dengan yang lain. Bukan secara fisik, tetapi secara mental dan secara spiritual. Yang muncul kata berikutnya bukan alone, tapi loneliness. Saudara paham? Ya, Adam tetap punya Hawa, tapi sudah lain cerita sekarang. Bukan alone lagi, tetapi yang muncul adalah loneliness. Dari sendiri menjadi kesepian. Dengarkan ini. You can be alone without feeling lonely. Saudara tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Karena ada orang tidak alone, punya banyak teman, ada orang-orang lain di sekitarnya, tapi dia kesepian. Dan itu salah satu akibat dari dosa. Salah satu buahnya adalah kesepian. Kesepian bukanlah mengenai siapa yang ada di sekitar saudara,
Tetapi kesepian adalah mengenai siapa yang ada di dalam saudara. Percuma saudara punya banyak orang-orang di sekeliling saudara. Karena ada orang pergi ke mall rame tapi merasa sepi, merasa sendiri. Aneh kan? Orang ini lagi rame banget, orang ketawa lagi cekikikan. Aku sepi banget nih. Loh, kamu something wrong, panas enggak? Hangat enggak? Demam enggak? Ya. Jadi kesepian ini bukan lagi mengenai secara fisik. Nah, seorang profesor, ini sebuah penelitian dari Newsweek Interview. Profesor ini namanya Profesor John Cacioppo. Orang Jawa dia, Cacioppo dia. Ya saya nggak tahu Jawa Tengah atau Jawa mana nih. Profesor John Cacioppo, dia adalah seorang neuroscientist dari University of Chicago. Perhatikan baik, saya juga kena. Social media may provide people with a false sense of connection that ultimately increases loneliness in people who feel alone. Sosial media itu mungkin menyediakan orang-orang terhadap sebuah rasa terhubung yang palsu, di mana pada akhirnya memperparah kesepian bagi orang-orang yang merasa sendirian. Jadi orang yang main sosmed, dia merasa terhubung dengan orang lain, tetapi itu adalah sebuah keterhubungan yang false, yang palsu. Setuju gak sih? Ya, teman ribuan di sosmed tapi bunuh diri. Karena false sense of connection. Akibat daripada kejatuhan manusia. Nah, profesor ini bilang untuk mengatasi kesepian, ya, jadi dia menggambarkan bahwa kesepian itu seperti rasa lapar, hunger. Orang sepi itu hunger, makanya saya nggak kaget kalau orang main sosmed terus dia sedang mencari untuk memuaskan kelaparannya. Oke, ya kan? Tetapi dia bilang begini, nih profesornya bilang ini. Kesepian itu seperti rasa lapar, namun jawabannya bukan diberi makan. Bukan. Kalau kesepian itu seperti rasa lapar, solusinya itu bukan diberi makan. Makanya saudara beri makan dengan cara sosmed, gak bisa kenyang-kenyang. Lapar terus, main terus sosmed, kayak gak ada habis-habisnya. Karena itu bukan solusinya. Solusi bagi orang kesepian yang seperti rasa lapar itu adalah bukan diberi makan, tetapi orang yang sepi itu harus masak makanan dan kemudian ajak orang lain, yuk kita makan sama-sama, itu mengobati atau memulihkan atau menyembuhkan kesepiannya. Yang dia perlu itu bukan makanan, tetapi keterhubungan dengan orang lain dengan cara dia membuka diri dan dia saling melayani dengan orang lain. Saudara bisa paham? Jadi bukan main sosmed lebih banyak untuk memuaskan kelaparan, kesepian itu gak bisa. Profesor ini bilang gak bisa. Dia harus membuka diri, keterbukaan, open, dan saling melayani dengan orang lain. Dia masak buat orang lain, makan sama-sama. Itu yang dia perlu. Oke, nah mari kita lihat ada beberapa surat Rasul Paulus yang menganjurkan kepada kita untuk saling melayani, saling mengasihi, saling menghargai. Ini saya kasih beberapa ayat ya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Teman-teman bisa baca ya, Roma 12 ayat 10. Rasul Paulus bilang kita harus terbuka untuk saling apa? Mengasihi sebagai saudara. Bahkan saling mendahului memberi hormat. Nah, kata saling kan kita sudah ngerti ya. Saling itu artinya apa sih? Saling. Hah? Saling ganti-gantian. Gitu ya. Namun kita kan suka gini. Kalau mengasihi ya, saya mengasihi dia. Nah saya tunggu tuh ntar dibalas apa. Dia kira-kira balikinnya itu sama seperti yang saya beri atau tidak. Itu bukan saling. Saling itu gantian, mau dia kurang atau lebih, saya tetap tidak hitung-hitungan. Saling itu bertukar. Oke? Efesus 4 ayat 2.
Ya, dibilang gini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam saling membantu. Nah repotnya ada orang banyak mau dibantu tapi tidak mau membantu. Akhirnya proses saling ini kandas. Betul? Kandas seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Gimana bisa bunyinya tuh? Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana, dia pakai standar, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada banyak orang, dia hanya mau diampuni tapi gak mau mengampuni. Loh benar gak sih? Dia buat salah, maklumlah, saya kan begini orangnya. Ya sudah cincailah ya, maafin ya. Tapi begitu orang lain buat salah, dia gak mau maafin. Itu namanya lupa diri. Dia tidak tahu bahwa Kristus telah mengampuni dia. Dan dia harus juga mengampuni. Dan ini bukan saling. 1 Tesalonika 5 ayat 11 juga bilang saling membangun. Nah ini teman-teman bisa lihat saling semua. Nah semua saling ini ada satu prinsip yang harus kita terapkan. Baru kita bisa saling mendahului, saling membantu, saling mengasihi dan sebagainya. Prinsip itu ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ya, prinsip untuk kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling membantu. Ya, itu prinsip itu harus dibuat terlebih dahulu supaya saling ini bisa imbang. 1 Samuel 16 ayat 7 saya bacakan ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Perhatikan yang saya highlight. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Semua, oke? Dan kita pakai ayat ini untuk kadang-kadang buat yang keliru juga. Ya Tuhan kan bisa lihat hati. Manusia kan cuma lihat kulit luar. Jadi ya sudahlah, kamu kan gak bisa lihat hati, jangan hakimi. Ya kan? Ya, jadi kamu jangan hakimi, cuma Tuhan aja yang bisa lihat hati. Ayat ini kalau saudara perhatikan baik-baik, ini ayat bukan untuk dipakai sebagai tameng untuk membela kesalahan dan lain-lain. Enggak. Ayat ini sebagai sebuah prinsip penegasan bahwa memang betul kemampuan manusia itu melihat terbatas. Setuju? Iya kan? Cuman sampai di kulit luar. Tuhan bisa lihat sampai dalaman. Sampai kedalaman hati. Betul. Kita nggak punya kemampuan melihat sampai yang di dalam. Tuhan bisa. Jadi dia sengaja ngomong ini untuk kasih tahu kita sebuah prinsip bahwa semua manusia terbatas kemampuan untuk melihat dalaman orang lain. Hanya bisa melihat kulit saja. Jadi kalau saya kasih judul mungkin begini. Skin underwear. Tuhan bisa lihat sampai dalaman. Manusia hanya bisa lihat kulit. Karena yang betul. Apakah saudara bisa lihat dalaman saya? Halo? Kalau sampai bisa lihat, we worship you. Karena mungkin Anda sudah jadi Tuhan. Setuju gak? Betul ya? Gak bisa. Karena itu prinsip hanya Tuhan yang bisa melihat dalaman. Kita gak bisa, kita hanya melihat kulit luar. Oleh karena itu, kita tahu semua orang di sekitar kita gak bisa lihat dalaman. Hanya bisa melihat kulit luar. Makanya dibutuhkan keterbukaan. Loh benar gak sih? Kalau saudara gak terbuka, bagaimana orang tahu dalaman saudara? Ayo mau tebak-tebakan warna apa? Ya kan? Repot kan? Ayo. Sebut saja semua warna. Tahu-taunya saya gak pakai dalaman. Nah. Paham? Makanya dibutuhkan keterbukaan. Supaya bisa tahu. Karena kenapa Pak? Karena prinsipnya bilang manusia hanya bisa melihat luar. Hanya Tuhan yang bisa melihat sampai kedalaman hati. Satu saat
Anda sedang bawa kendaraan, mobil, dan di depanmu ada motor. Ya kan? Dan kamu lihat motornya jalan di depan, dia kasih sen kiri, rating kiri. Dik, 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 mau belok kiri nih. Kamu yang di belakang bawa mobil, aman gak nyalip dari kanan? Aman gak secara berlalu lintas? Aman? Aman karena dia rating kiri, saya ambil kanan, aman. Begitu kamu gas, ambil kanan, dia belok kanan. Diar, guling-guling. Ya kan? Kamu keluar marah gak? Teman-teman marah gak? Marah, lu rating kiri kenapa lu belok kanan? Ya, jadi pas turun gitu, udah lupa lah itu saya KGC atau bukan. Ngamuk, matamu di mana? Kamu rating kiri kenapa kamu ke kanan? Ya, jelas kamu rating kiri kenapa kamu ke kanan? Dia bilang, Bapak yang salah. Kenapa Bapak tabrak saya? Loh, iyalah saya tabrak kamu. Kamu rating kiri, kamu belok kanan. Terus dia bilang begini, Pak, Bapak mau percaya siapa? Ya, betul saya rating kiri, motor saya rating kiri, tapi saya mau ke kanan. Bapak percaya siapa? Percaya motor saya atau percaya saya? Saudara bilang apa? Menekete. Bodoh amat, ya kan? Gua bukan dukun, gua bukan paranormal. Lu kirain saya bisa baca hatimu, bahwa hatimu mau ke kanan walaupun motormu rating kiri. Nah teman-teman bisa lihat, kalau dia nggak kasih tahu, bagaimana orang lain bisa tahu. Dan ini yang sering kali terjadi dalam komunitas, kita berharap orang tahu walaupun kita tidak kasih tahu. Kamu sedang mengharapkan sebuah kemustahilan. Karena prinsipnya tadi bilang apa? Hanya Tuhan yang bisa melihat hati daleman. Kita nggak punya kemampuan itu. So apa yang kita harus lakukan? Terbuka. Setuju? Unless you tell, you know. Hanya kalau engkau kasih tahu maka saya bisa tahu. Kak, saya nggak suka kak. Kalau kakak terus-terusan kayak begini saya nggak suka. Kasih tahu. Jangan berharap kakak tahu. Yang kasih tahu kakak siapa nih masalahnya nih? Roh Kudus kah? Malaikat kah? Nggak bisa tahu. Oke, pertanyaan. Apakah dengan saya terbuka kepada orang lain supaya bisa kita saling mengasihi, saling melayani, tidak punya resiko? Keterbukaan punya resiko enggak? Punya. Saya pernah ngalamin, mungkin teman-teman juga sudah pernah ngalamin. Betul? Kita terbuka dengan salah seorang teman, mungkin di Komsel, begitu cerita sebuah kesaksian pribadi yang saya mungkin agak jaga privasinya, tapi karena saya mau belajar terbuka, saya cerita, baru cerita malam, besok pagi seluruh gereja tahu. Siaran Radio Republik Indonesia, siaran semua ke semua provinsi dan punya resiko. Saya mau beritahu, terbuka punya resiko, tidak terbuka juga punya resiko. Benar gak sih? Iya kan? Kalau saudara tidak terbuka, jadilah seperti motor yang tadi. Saudara rating kiri, ke kanan ditabrak. Resiko. Terbuka juga punya resiko. Bisa jadi public consume, orang bisa tahu. Oke. Makanya kita harus belajar terbuka dari Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau Anda dan saya mau belajar terbuka, ini yang perlu diingat yang pertama. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu. Jadi ini dia bilang dengan cara mengingat apa yang Yesus telah lewati, Kristus telah lewati, supaya kita jangan lemah dan putus asa, jangan kecewa. Ingat apa itu? Kristus itu terbuka walaupun dia Tuhan.
Oke, walaupun dia Tuhan Maha Kuasa, tapi dia izinkan dia terbuka yang ciptaan lemahnya ini yang penuh dosa. Lu boleh bantah, lu boleh sakiti. Betul? Boleh kecewakan, boleh tikam, boleh khianati. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, Maha Kudus, dia membuka dirinya kepada manusia berdosa untuk dilukai. Siapa kita? Memang betul ada resiko. Tapi Kristus telah mengambil resiko itu. Supaya apa? Supaya waktu kita ingat dia. Bahwa Tuhan sendiri pernah dilukai, dikecewakan, dikhianati. Kita tidak lemah dan putus asa. Amin. Yang kedua adalah di saat Anda dan saya melakukan keterbukaan itu, ini yang kita harus lakukan. Kerjakan keterbukaan itu di dalam Kristus. Jadi kemampuan untuk kita terbuka kepada orang lain bukan karena kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita memakai kemampuan di dalam Kristus. Kenapa demikian? Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan dia katakan di sini bahwa dengan cara kita terbuka di dalam Kristus, kita lakukan di dalam Kristus, kita itu menjadi sehati, sepikir, satu kasih dan satu jiwa dan satu tujuan. Bayangin, bagaimana saudara dan saya bisa satu tujuan dengan orang lain tanpa keterbukaan? Bisa enggak? Ya, jalan nih. Yuk jalan aja jalan. Mau kemana? Jalan aja. Tanpa keterbukaan kasih tahu saya mau ke sana. Kira-kira hasilnya apa? Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Yang paling sering terjadi di komunitas itu kalimatnya begini. Aku pikir kamu sudah tahu. Balik lagi. Sepeda motor tadi. Rating kiri belok kanan. Belok kanan. Aku pikir kamu udah tahu, aku mau belok kanan. Gimana kamu kasih rating kiri? Bagaimana saudara bisa satu tujuan tanpa saudara beritahukan kamu mau kemana? Keterbukaan adalah dasar daripada sebuah community. Untuk saudara bisa saling melayani, mengasihi, memaafkan, mengampuni. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya sore hari ini. Tuhan memberkati hati kita semua. Thank you.